get what you fucking deserve! Siapa yang bisa dibandingkan dengan Joker Heath Ledger? Saya khawatir tidak ada orang lain selain Joaquin Phoenix. Tarian elegannya cukup membuatnya terlihat keren. Tapi di balik senyum badut itu, siapa yang bisa mengerti keputusasaan dan kesepian di hatinya? Namun, menjelang perilisannya, film tersebut dilarang oleh ratusan negara karena suatu alasan. Hanya karena kontennya terlalu jujur dan badut yang diperankan oleh Joaquin Phoenix. Ini tidak seperti Heath Ledger memainkan dunia musik dengan tepuk tangan. Sebaliknya, itu untuk menggambarkan seluruh hati seseorang di bagian bawah industri hiburan. Kami akan menghidupkan kembali satu-satunya klasik yang dapat menyaingi Joker versi Phoenix. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena kesenjangan antara si kaya dan si miskin, banyak orang di bawah hampir tidak bisa mencari nafkah. Dan Arthur adalah orang yang paling tidak penting di kota. Dia menarik diri dan tidak terlalu bersosial. Dan juga menderita kasus tawa liar yang sangat serius. Jadi dia harus mencari nafkah dengan berperan sebagai badut di jalanan dengan imbalan pendapatan Weibo. Arthur tampil seperti biasa di jalanan yang ramai hari itu. Tiba-tiba, sekelompok punk datang dan merebut papan reklaim dari tangannya. Arthur berjuang keras untuk mendapatkan kembali apa yang ia miliki. Namun, dia disambut dengan pukulan dan tendangan. Dan disitulah Gotham sekarang, gelap dan ganas. Tidak ada keadilan. Bos tidak merasa kasihan pada Arthur saat mengetahui apa yang terjadi padanya. Sebagai gantinya, biarkan dia mengganti biaya produksi papan reklame. Arthur hanya bisa melampiaskan kemarahannya pada tong sampah. Tapi meskipun hidupku telah begitu terfragmentasi, tapi dia selalu memiliki hati yang baik. Dalam perjalanan pulang, dia melihat anak laki-laki di barisan depan dengan wajah jelek. Arthur juga akan mencoba yang terbaik untuk membuatnya bahagia. Namun tak disangka, perilaku ini menimbulkan ketidakpuasan para orang tua. Dia menyalahkan Arthur karena menganiaya anak-anaknya. Arthur ingin menjelaskan kepada pihak lain, tapi dia sangat gugup sehingga serangan tawanya berkobar lagi. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya, jadi dia mengeluarkan kartu dengan alasan tertulis di atasnya dan memberikannya kepada pihak lain. Tapi sebagai gantinya, pihak lain menatapnya dengan jijik. Pengalaman mengerikan hari ini sudah membuat tubuh dan pikiran Arthur lelah. Namun sesampainya di rumah, ia harus merawat ibunya yang sakit. Dan momen paling bahagianya adalah menonton acara bincang-bincang berbakti murid yang terkenal setiap malam. Arthur sering membayangkan jika dirinya sendiri suatu saat nanti bisa tampil di panggung yang sama dengan idolanya. Karena kekurangan cinta ayahnya sejak kecil, ia telah lama menganggap Murray sebagai pilar spiritualnya. Tapi itu tidak bertahan lama. Rekan gemuk di perusahaan mengetahui bahwa Arthur diganggu oleh gangster. Jadi saya memberinya pistol untuk membela diri. Namun keesokan harinya, Arthur pergi bermain untuk rumah sakit anak-anak dan secara tidak sengaja menjatuhkan senjatanya, bahkan jika Arthur menyingkirkannya tepat waktu. Namun pada akhirnya, hal itu dikeluhkan kepada bos oleh staf. Jangan menunggu Arthur menjelaskan padanya. Bos memecatnya secara langsung. Dan itu semua adalah jebakan yang dirancang oleh rekan gemuk untuk mengusirnya. Ketika Arthur mendengar berita itu, dia jatuh ke dasar dalam sekejap. Namun kesialan tak datang sendirian. Arthur kebetulan menemukan 3 gangster menggoda seorang gadis. Gadis itu tak berdaya mencuri pandangannya untuk meminta bantuan. Ia tidak ingin membuat masalah. Tapi sekali lagi, dia tidak bisa menahan tawa karena gugup. Dia ditekan ke tanah dan dipukuli oleh 3 gangster. Saat lampu berkedip-kedip terus berkedip, iblis batin Arthur akhirnya benar-benar terangsang. Pada saat ini, dia memilih untuk tidak menahan diri. Dia melepaskan 2 tembakan berturut-turut dan mengeluarkan 2 gangster. Melihat ini, gangster lain dengan cepat melarikan diri. Tapi Arthur jelas tak ingin melepaskannya, karena dunia gelap ini tidak pernah menyelamatkannya. Kemudian, dia dengan panik melarikan diri keluar dari stasiun kereta bawah tanah. Namun saat ini, hati Arthur berangsur berubah. Mungkin karena ini pertama kalinya kamu memberontak melawan takdirmu sendiri, kenikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuatnya menari tanpa sadar. Di ruangan gelap ini, kehidupan Arthur juga sepenuhnya ditulis ulang. Kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan pergi ke pintu tetangga wanita itu dan mencium gadis yang diam-diam ia cintai sejak lama. Keesokan harinya, dia datang ke perusahaan untuk menangani formalitas pengunduran diri. Menghadapi ejekan dan ejekan rekan-rekan, Arthur tak memperdulikan mereka sama sekali. Dia hanya jam memancing dalam satu pukulan dan merubah tulisan. Jangan lupa tersenyum di tangga menjadi tidak tersenyum. Lalu pergi dengan anggun, tunggu sampai dia pulang. Berita penembakan kemarin ada di TV. Dan Thomas Wayne, yang merupakan salah satu penerjemah terhebat di industri musik, juga menanggapi kejadian ini. Karena ketiga korban itu semuanya adalah karyawan Wayne & Company. Dia menyalahkan semuanya pada kebencian orang kaya oleh orang miskin, dan mengejek Joker sebagai pengecut yang bersembunyi di balik topeng. Kalimat ini sontak membuat Arthur merasa sangat konyol. Tapi, itu juga memungkinkan dia untuk menemukan rasa kehadiran yang belum pernah dia miliki sebelumnya.
Untuk sesaat, seluruh adegan musik memicu hiruk-pikuk gelombang panas. Surat kabar meliput pembunuhan kereta bawah tanah. Tapi tetangga wanita mengira badut adalah pahlawan musik. Setidaknya dia membuat dunia lebih sedikit bajingan. Dan semakin banyak orang mulai memakai topeng badut. Ini juga memuaskan hati Arthur lagi. Tapi kembali ke rumah, Arthur secara tidak sengaja menemukan surat dari ibunya untuk Thomas Wayne. Ketika dia membukanya, dia benar-benar terkejut. Karena saya tahu dalam hati saya bahwa saya adalah anak haram dari ibu saya dan Thomas Wayne. Marah, dia segera menemukan ibunya untuk verifikasi. Tapi jawabannya adalah ya, Arthur, meskipun untuk sementara tidak dapat menerima berita itu, tapi itu juga memberinya secercah harapan bahwa dia telah kehilangan cinta ayahnya sejak dia masih kecil. Jadi dia segera datang ke mansion keluarga Wayne, dan di sini dia melihat Bruce Wayne kecil. Saya melihat adik laki-laki yang belum pernah saya temui sebelumnya. Arthur merasakan kebaikan yang tiada tara di hatinya. Tapi inilah saatnya, pengurus rumah tiba-tiba merasa terganggu dalam percakapan mereka. Dia dengan cepat menjelaskan bahwa dia bukan orang jahat, dan menyebut nama ibunya. Namun, pengurus rumah tangga secara langsung mengklaim bahwa ibunya adalah seorang psikopat delusi, dan terus terang menyatakan bahwa Wayne tidak ada hubungannya dengan ibunya. Arthur dengan marah meraih leher kepala pelayan. Tapi saat melihat wajah ketakutan Bruce di belakangnya, Arthur hanya bisa memilih pergi karena malu. Untuk mengkonfirmasi kata-kata kepala pelayan, dia menyelinap ke rumah Thomas Wayne. Tapi jawabannya memang sama dengan asisten rumah tangga, mengklaim bahwa ibunya adalah pasien di Arkham Asylum. Dan juga mendengar dari mulutnya bahwa dia bukan anak ibunya, tapi anak yatim yang dia adopsi. Dan kemudian kejang tawa Arthur kembali. Dan dia mulai tertawa seperti orang gila. Perilaku ini juga membuat Wayne berpikir dia gila. Dia meninjunya dan pergi. Pada saat ini, harapan terakhir di hati Arthur benar-benar tercurah. Tetapi begitu dia sampai di rumah, dia menemukan bahwa ibunya mengalami serangan mendadak dan dikirim ke ambulans. Saat menerima perawatan di rumah sakit, Arthur melihat dirinya di TV. Penampilan sebelumnya benar-benar muncul di acara idola, dan dia menjadi sangat bersemangat. Detik berikutnya dia tidak bisa tertawa lagi, karena Murray hanya menggunakan penampilannya sebagai bahan tertawaan untuk membuat penonton tertawa. Hal ini juga pada saat ini, bayangan idolanya Murray juga benar-benar runtuh di hatinya. Sesampainya di rumah, Arthur mengurung diri di kulkas. Hingga keesokan harinya ia menerima undangan dari Murray. Saya harap dia pergi ke acara bincang-bincang. Arthur secara alami tahu bahwa pihak lain hanya mencoba mempermalukan ayahnya secara langsung. Tapi pada akhirnya dia setuju. Tapi sebelum itu, dia punya hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Dan dia berakhir di Arkham Asylum. Tanya staf tentang berkas ibu, tetapi mereka mengatakan kepadanya bahwa ibunya sangat menderita skizofrenia dan delusi. Ini juga kasar. Dan gelak tawa Arthur adalah hasil dari KDRT oleh mama dan papa tirinya. Yang lebih mengejutkannya adalah ada catatan adopsi untuknya di file ini. Ternyata satu-satunya kehangatan juga mimpi buruk. Pada saat ini, harapan terakhir yang tersisa di hati Arthur benar-benar pupus. Malam itu hujan deras. Arthur mendatangi rumah tetangga wanita itu dengan putus asa. Tetapi ketika tetangga wanita itu melihatnya, dia terkejut. Ternyata semua ini adalah fantasi Arthur. Dia tidak bisa tidur malam itu. Ia bersembunyi di kamarnya sendirian dan tertawa tak karuan sepanjang malam. Tapi tawanya begitu suram dan sepi. Keesokan harinya dia pergi ke ruang rawat ibunya. Dia ingin membunuh mimpi buruk di hatinya dengan tangannya sendiri. Arthur membunuh ibunya dengan tangannya sendiri. Pada saat ini, dia telah membongkar semuanya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada kehidupannya di masa lalu. Sekarang dia benar-benar berubah. Dia terus berlatih bunuh diri. Berharap mengakhiri hidupnya sepenuhnya di acara talk show malam ini. Dia pernah menulis, "Saya berharap kematian saya lebih berharga daripada hidup saya." Dia mengecat rambutnya menjadi hijau. Gambarlah sendiri riasan badut yang cantik. Memutuskan untuk menghadapi kematian dengan cara yang paling bermartabat. Namun saat itu, Arthur menemukan foto kebenaran tentang ibunya. Tapi itu dihancurkan olehnya karena tidak ada kebenaran dalam hal ini. Ini adalah dua rekan dari mantan perusahaan yang tiba-tiba menemukannya. Pria gemuk itu seolah-olah ada di sini untuk menghibur dirinya. Tapi itu sebenarnya untuk menutup mulut atas pembunuhan di kereta bawah tanah dari mulut Arthur. Namun Arthur mengabaikannya. Sebaliknya, dia menusuknya langsung di leher. Setelah berurusan dengan rekannya yang gemuk, dia tidak menyakiti si pendek. Karena dia adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar baik pada dirinya. Dia juga dengan ramah membantu pihak lain, membuka pintu, dan mengirimnya pergi. Saat ini, Arthur telah benar-benar menghitam. Adegan selanjutnya juga akan menjadi adegan badut paling klasik dalam sejarah film. Saya melihat bahwa hatinya tidak lagi peduli. Dengan tarian anggun, dia memberitahu seluruh dunia musik bahwa si jelek yang sebenarnya lahir.
Namun saat itu, dua petugas polisi tiba-tiba menemukannya. Rupanya mereka telah menyelidiki Arthur. Arthur tidak ingin terlalu terjerat dengan pihak lain, jadi dia melarikan diri. Mereka berjalan ke stasiun kereta bawah tanah terdekat, namun seluruh kompartemen diisi dengan lapisan bawah dengan topeng badut. Arthur dengan cepat menyelinap masuk. Polisi tidak dapat menemukan identitas aslinya untuk sementara waktu, dan identitas mereka segera membangkitkan ketidakpuasan para penumpang di dalam mobil. Untuk waktu yang lama, konflik antara orang-orang di bawah dan polisi pecah sepenuhnya saat ini. Salah satu petugas secara tidak sengaja menembak dan membunuh seorang warga sipil. Perilaku ini segera membuat marah semua orang. Mereka berkerumun dan mengelilinginya. Mereka melampiaskan ketidakpuasannya. Arthur berjalan dengan anggun keluar dari kereta bawah tanah untuk mengucapkan selamat tinggal padanya, lalu jatuhkan topengnya dan pukul dengan cerdas. Pada saat ini, dia memiliki hal yang lebih gila untuk dilakukan. Segera dia berada di acara bincang-bincang Murray. Tapi sebelum dia pergi ke lapangan, dia meminta Murray untuk memanggilnya Joker. Karena saat ini dia lebih suka nama. Tentu saja, Arthur juga tahu betul bahwa tujuan sebenarnya Murray mengundangnya adalah untuk mengejeknya di depan umum. Tetapi dia tidak punya tempat. Dia tidak peduli lagi dengan itu. Dia memasuki streaming langsung dengan salah satu gerakan tarian favoritnya. Namun, pada pidato berikut, Murray menyela lagi dan lagi. Hal ini juga membuat Arthur geram, jadi dia marah dan langsung mengatakan bahwa dia adalah pembunuh sebenarnya dari pembunuhan kereta bawah tanah. And why should we believe you? I got nothing left to lose. Nothing can hurt me anymore. My life is nothing but a comedy. Setelah mengetahui bahwa apa yang dikatakan Arthur adalah kebenaran, Murray mengambil peran sebagai messenger of justice dan mengutuk tindakannya. Arthur bertanya dengan marah jika dia mati di pinggir jalan, apakah ada yang akan lebih memandangnya? Ketiga bajingan itu hanyalah karyawan Thomas Wayne and Company. Wayne menangis untuk mereka di TV. Segera sekelompok orang merasa kasihan pada mereka. Dia mengejek diskriminasi dan ketidakadilan dunia terhadap warga yang kurang mampu. Keduanya juga bertengkar. Dia mengejek Murray dan meminta dirinya hanya untuk menertawakannya. Dan karena marah menembak Murray di tempat. Get what you fucking deserve! Dengan konten langsung di TV, adegan di kota menjadi kacau. Mereka yang berada di bawah yang telah lama ditindas oleh penguasa mulai membuat kerusuhan. Mereka menganggap Joker sebagai pahlawan kota, kenakan topeng badut, dan mulailah mengikuti kegilaannya. Duduk di dalam mobil polisi, Arthur menatap semua yang ada di depannya. Dia juga mengungkapkan senyumnya yang paling murni untuk pertama kalinya. Namun saat itu, sebuah truk tiba-tiba menabrak pengawalan polisi. Dua orang yang memakai topeng badut perlahan membawa Arthur keluar. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan kegilaan mereka. Dan pada saat yang sama, di gang tempat Arthur dipukuli. Orang tua Bruce Wayne dibunuh seketika oleh seorang perampok yang mengenakan topeng badut. Dia melihatnya dengan matanya sendiri dan tidak berdaya untuk melakukan apapun. Pada saat ini, Arthur juga terbangun dari komanya. Untuk teriakan dan sorakan para badut di sekitarnya, dia sekali lagi melukis senyum khasnya. Saat ini, dia bukan lagi Arthur yang penurut seperti dulu, tapi badut yang membuat seluruh Gotham City bergetar. Ini mungkin kehidupan komedi yang dia inginkan. Film ini bukan tentang mempromosikan roh jahat, dan Joker bukan pahlawan. Mengapa semakin banyak orang yang mempromosikan film ini ke altar? Dan ada banyak hal yang harus dipikirkan. Ada iblis di hati setiap orang. Saat semua harapan hilang, iblis akan mengambil alih pikiran kita. Dan Arthur menghitam justru karena dia kehilangan semua harapan dalam hidup. Hidupnya sendiri berantakan. Tetapi, Anda harus menggunakan komedi untuk memenangkan hati orang lain. Tambahkan mimpi sederhana yang tidak bisa tercapai. Ditinggalkan oleh seluruh dunia. Putus asa dan merindukan cinta hanya bisa ada dalam fantasi. Bahkan satu-satunya cinta keibuan yang membuatnya tetap hidup adalah penipuan. Pada akhirnya, saat dia tampil di Murray Show, Arthur memiliki lelucon hebat ini. The police, ma'am. Your son's been hit by a drunk driver. He's dead. Namun, pernyataan ini dikritik oleh semua orang. Murray menuduh Arthur mengolok-olok penderitaan orang lain. Tapi siapa sangka Murray tidak akan menggunakan rasa sakitnya sebagai bahan tertawaan untuk menyenangkan penonton. Sering mendengarkan gema Arthur, bukan hanya tidak ada kepanikan. Sebaliknya, dia menunjukkan lebih banyak kekaguman. Dia memberitahu Arthur, kisah Joker dibuat menjadi film. Dia sudah menontonnya setidaknya 20 kali. Dan dia tinggal di blok yang sama dengan Joker.
Ketika dia di sekolah, dia biasa naik tangga tempat Arthur menari setiap hari. Yah, tidak ada keraguan tentang gadis penggemar kecil ini. Setelah kembali, Arthur kembali menggoda penjaga itu dengan sedikit candaan. Penjaga itu juga dengan terampil mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya untuk Arthur. Namun, saat Arthur menepuk pundak penjaga itu untuk mengutarakan rasa terima kasihnya, sebagai imbalan atas telapak tangan yang marah, penjaga tua itu pasti dipecat. Jika ini dilihat oleh masyarakat umum di industri musik, tahun depan, rumput di kuburannya akan setinggi 3 kaki. Hari penghakiman sudah dekat. Beberapa politisi di TV sudah mulai memainkan topik tersebut. Mereka menaruh uang pada diri mereka sendiri dengan kedok tidak cocok dengan kejahatan. Adapun penindasan orang-orang di bawah hanya saja tidak ada di radar mereka. Melihat wajah munafik para politisi, kemajuan membuka blokir kepribadian, Joker Arthur telah mencapai 30%. Bahkan gangguan tawa yang sudah lama tidak muncul tidak bisa ditekan saat ini. Ini adalah malam. Para penjaga telah menyiapkan film kecil klasik untuk para narapidana. Sebelum masuk, salah satu penjaga muda meminta Arthur untuk menandatangani namanya dengan reputasi Arthur saat ini di Gotham City. Setelah dia dieksekusi, buku ini dengan tanda tangannya akan dibeli oleh para penggemar yang bersemangat dengan harga tinggi. Dengarkan rencana tak terselubung keduanya. Arthur tidak mengungkapkan pendapat, hanya melihat lebih dalam pada penjaga, kemudian lanjutkan menulis di buku. Setelah Arthur pergi, dengan senang hati penjaga itu membuka buku. Ternyata itu mengatakan, "Saya harap Anda menderita kanker." Abaikan reaksi penjaga penjara. Arthur saat ini jatuh cinta pada Queen. Queen bilang filmnya tidak bagus. Dia ingin keluar dan melakukan sesuatu yang menarik dengan Arthur. Tapi Arthur tampak sedikit bingung, hanya tahu bahwa keheningan dalam film yang membosankan. Arthur tak tertarik dengan usulannya. Queen langsung bangun dan pergi ke meja kerja belakang. Dia ingin merokok untuk menenangkan diri. Tapi saat pertandingan dinyalakan, ide lain muncul di benaknya. Sebagai gadis penggemar kecil Joker, Queen pasti gila di dalam karena Arthur tidak ingin keluar. Lalu dia setelah menyalakan api, Queen kembali ke tempat duduknya, seolah tidak terjadi apa-apa. Hal selanjutnya bisa dibayangkan, para tahanan ketakutan dengan kebakaran yang tiba-tiba berteriak untuk menghindari api. Hanya 2 orang paling gila yang berdiri diam saat ini. Api yang mengamuk sebagai latar belakang. Level romantis langsung terangkat tanpa batas. Hati yang lama sunyi, keduanya bergegas keluar dari api, datang ke taman bermain tempat hari kerja buka. Kegilaan gadis ini sekali lagi mengkatalisasi kepribadian badut Arthur. Menurut There's my guy. Yeah. One of the cards let me in. I'd do anything for you. Arthur tidak bisa membedakan antara kenyataan dan fantasi. Tapi apakah itu benar-benar penting? Queen memberitahu Arthur bahwa dia siap untuk keluar. Dia akan diadili. Dia yang akan menemaninya sampai dia keluar. We're gonna build him out. Setelah mendengarkan kata-kata Queen, Arthur langsung menciumnya. Dia memiliki kepercayaan diri untuk membantu Queen membangun kedua gunung itu dengan tangannya sendiri. Namun sebelum resmi dimulai, Queen membutuhkan sedikit dorongan. Dia menggunakan riasan yang dibawanya untuk merias wajah badut Arthur agar tidak menyia-nyiakan fantasi semua orang. Saya akan menemani Anda menonton adegan cinta ini. Setelah semalaman berkelahi, segel kepribadian badut telah langsung menembus hingga 70%. Queen keluar dari rumah sakit. Arthur juga menjalani tes psikologis terakhirnya yang sangat ekonomis. Kali ini dokter mewakili karena itu bukan untuk kepentingannya. Dalam ucapan memalukan dokter, Arthur pecah. Inilah sebabnya mengapa kepribadian badut tidak keluar. Jika tidak, Anda harus memakannya di tempat. Selanjutnya, Arthur akan menjalani percobaan pertamanya. Kepribadian badut yang diharapkan juga akan benar-benar tidak diblokir. Hari ini adalah sidang publik pertama dalam kasus pembunuhannya. Arthur, pada titik ini, tidak tahu bahwa warga miskin dunia musik telah mengelilingi gedung pengadilan. Mengingat imigrasi tadi malam, Arthur mau tidak mau mengangkat sudut mulutnya. Tapi saat kita semakin dekat ke pengadilan, ketegangan dan kekhawatiran pun terjadi. Arthur mencoba menenangkan dirinya. Tapi tawa gila bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Setelah datang ke gedung pengadilan, Arthur begitu banyak pendukung fanatik. Pada saat yang sama, para narapidana juga menonton persidangan. Di antara mereka, kipas kecil adalah yang paling berdedikasi. Dia ingin idolanya menjungkir balikan seluruh gedung pengadilan. Sidang dimulai. Tapi Arthur tampak tak peduli. Hingga dia melihat sosok yang tak asing itu, kegelisahan batinnya menjadi tenang. Seperti yang telah disepakati sebelumnya, semua masalah persidangan diserahkan kepada pengacara wanita Amerika. Arthur hanya perlu berkumpul dan melakukannya dengan baik.
Tapi saat mereka menceritakan kasus itu, mood Arthur juga perlahan berubah. Masa kecilnya yang menyedihkan dihidupkan kembali. Lalu ini dipilih sebagai bukti bahwa dia tidak memiliki kepribadian ganda. Tapi ini tidak kurang dari eksekusi publik untuk Arthur. Arthur Birth yang tak tertahankan menyela para juri. Akibatnya, hakim ketua menekan kembali dengan sikap 100 kali lebih kuat darinya. Hasil akhir dari persidangan ini tidak diragukan lagi. Arthur benar-benar dirugikan. Ini membuat Quinn tidak bisa terima. Dia menyalahkan semuanya pada pengacara wanita Amerika dengan temperamennya yang berapi-api. Dia menemukan pihak lain segera setelah persidangan berakhir. Setelah kliennya meragukan, wanita itu menemukan Arthur untuk pertama kalinya. Dia memberitahu Arthur bahwa Quinn adalah pembohong. Anda tidak percaya satu tanda baca pun, dan dia tidak tinggal di lingkungan miskin Arthur. Dia memiliki keluarga Yowo. Ayah juga seorang dokter. Bahkan tinggal di Arkham adalah atas inisiatifnya sendiri. Dengarkan wanita itu, Arthur melamun. Dia merasa bahwa pihak lain mengatakan yang sebenarnya, tetapi beberapa tidak mau mempercayainya. Jadi paranoianya berkobar lagi. Di atas panggung bertanda The Joker dan Harley Quinn. Mereka berjalan beriringan, menyanyikan lagu favorit masing-masing. Anda adalah satu-satunya di tempat kerja yang tidak pernah mengolok-olok saya. Namun percintaan ini tidak berlangsung lama. Kecilnya, untuk bersenang-senang. Para penjaga menggodanya karena pernah tampil di TV. Benar-benar menganggap diri Anda artis. Tapi lihatlah Arthur yang acuh dan bermata dingin. Mereka baru ingat bahwa ini adalah orang gila yang membunuh 5 orang. Agar tak peduli dengan orang gila, penjaga tua itu bergegas memberitahu Arthur bahwa ada pengunjung. Ini membuatnya dengan enggan bangun. Quinn ada di sini. Dia menemukan pria itu tertekan. Harus menambahkan lebih banyak api. Kalau tidak, kapan dia bisa melihat pria itu? Arthur menceritakan apa yang dikatakan wanita itu. Arthur, I'm pregnant. What? telah diblokir oleh 90%. Dengan suasana hati yang bahagia, Arthur mengantarkan pengadilan publik kedua. Sidang ini akan menjawab pertanyaan yang diajukan pada kasus sebelumnya. Ini juga akan membuat banyak tebakan yang salah ditampar di wajah. Ketika Arthur meninggalkan rumah kekasih fantasinya Sophie, banyak orang berspekulasi bahwa Sophie telah dibunuh. Dia menghadiri persidangan sebagai saksi penuntut dalam persidangan ini. Kata-kata Sophie cukup teratur. Dia juga tidak menunjukkan niat buruk terhadap Arthur. Namun, di bawah bimbingan pengacara, pembicaraan segera beralih pada ibu Arthur. Kenangan tak tertahankan itu membanjiri pikirannya dalam sekejap. Lagi pula, tangannya sendiri yang membunuh ibunya. Tetapi ketika Sophie menceritakan percakapannya dengan ibunya, rasa bersalah Arthur perlahan berubah menjadi kemarahan. Di mata ibu, aku selalu bodoh. Mimpi menjadi komedian. Seorang psikopat tanpa tawa. Momen ini, kepribadian badut berkembang dengan gila. Itu karena tindakannya. Seluruh Gotham City kembali tersulut. Semua orang bangga padanya. Dan yang harus dilakukan Quinn hanyalah menunggu spiritualitas Chow Huang. Quinn langsung mengajari Anda cara menggambar riasan badut. Pertama-tama keluarkan eyeliner, lalu sukai ini. Ini dan ini. Kemudian oleskan. Tidak mengecewakannya, Arthur juga mengenakan setelan jas merah menyala. Berdandan dengan kostum badut yang sedikit berlebihan. Hari ini adalah terakhir kalinya jaksa menghadirkan saksi. Kali ini mereka membawa teman Arthur, Pato. Satu-satunya hal yang baik padanya, seperti di akun Pato. Insiden Arthur memberikan ini kepada Clement dikonfirmasi. Dan dia tidak menyangkalnya. Sebaliknya, dia bertanya kepada Pato siapa pembunuh yang dia lihat hari itu. Melihat badut di depannya yang memberikan tekanan tak berujung pada dirinya sendiri. Pato tidak berpikir dia adalah Arthur yang dia kenal. Pria di depannya yang membunuh Clement. Setelah mendapatkan balasan yang diinginkan, Arthur memarahi semua orang yang akan memandang rendah dirinya, termasuk penjaga penjaranya. Ini adalah bagaimana dia memberitahu orang-orang bahwa dia memiliki kepribadian ganda. Bagaimana mungkin Arthur dari Vino melakukan prestasi seperti itu? Sungguh menyakitkan melihat Arthur yang... Let him go. He can't breathe. Shut the fuck up! Take it easy. Dengarkan percakapan yang datang dari luar. Arthur merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Ternyata dia hanya orang biasa, bukan pahlawan di mata mereka. Para pendukung fanatik itu takut kecewa. Arthur tidak bisa membawa mereka keluar dari lautan kesengsaraan. Keesokan harinya, sidang berjalan seperti biasa. Sekarang memar di tubuh Arthur telah menghilang. Jas merah cerah juga berubah menjadi abu-abu. Ini juga menunjukkan bahwa kepribadian Arthur dengan cepat mengambil alih posisi teratas. Cukup yakin, ketika hakim mengizinkan Arthur untuk berdebat, dan dia mengatakan apapun. I can't be who you want me to be. There is no Joker. It's just me.
I killed 6 people. Mendengar gema pengakuan maaf Arthur, hati para penggemar, Arthur memberikan kesabaran yang cukup. Meskipun dia menceritakan lelucon buruk, namun Arthur memaksakan dirinya untuk tetap tersenyum. Detik berikutnya, kipas angin langsung menusuk Arthur dengan pisau. Menurutnya, idolanya dibunuh oleh pria di depannya, dan sekarang yang harus dia lakukan adalah membalaskan dendam idolanya. Hidup Arthur berlalu dengan cepat. Dia tidak pernah menonton film itu. Dan ini adalah akhir dari film. Inilah detail yang mungkin tidak diperhatikan kebanyakan orang. Pembunuh Arthur mengolesi darah di mulutnya. Jika diharapkan, dia memakai riasan badut. Mungkin badut berikutnya adalah pria yang membunuh badut asli.